Di ujung barat Pulau Madura, tepatnya di Bangkalan, bersemayam jasad seorang alim besar yang harismanya tak lekang dimakan zaman, Syaihona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Bagi kalangan santri, nama Syaihona Khalil bukan sekadar dikenal sebagai tokoh lokal Madura, melainkan sebagai poros spiritual dan keilmuan Islam Nusantara. Beliau adalah kiai karismatik yang menjadi guru bagi banyak ulama besar Indonesia, sumber mata air keilmuan yang mengalir deras dan melahirkan generasi pembaru Islam di berbagai penjuru tanah air. Pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Syaihona Khalil, sebuah pengakuan atas jasa besar beliau dalam perjuangan pendidikan Islam dan kontribusinya terhadap kebangkitan bangsa. Syaihona Muhammad Khalil lahir pada Rabu malam Kamis, 9 Safar 1252 Hijriah, atau bertepatan dengan 25 Mei 1835 Masehi di Kampung Senenan, Kemayoran, Bangkalan, Madura. Terdapat pula sumber lain yang menyebut tahun kelahirannya pada 1820 Masehi. Namun, data yang lebih banyak dirujuk oleh para peneliti, termasuk tim peneliti gelar pahlawan Syaihona Khalil, mengacu pada tahun 1835 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif, seorang kiai yang disegani di Kampung Senenan, sementara ibunya bernama Nyai Siti Hadijah. Nasab Syaihona Khalil tersambung kepada para leluhur yang berkhidmat kepada Islam. Berdasarkan manuskrip tulisan tangan beliau sendiri, silsilah keluarganya tercatat hingga 4 generasi di atasnya, Kiai Haji Muharram, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Hamim, dan Kiai Haji Abdul Latif. Lebih jauh, nasab keluarga ini bersambung hingga Said Sulaiman, cucu dari Sunan Gunung Jati, salah seorang wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dengan demikian, Syaihona Khalil lahir dari rahim keluarga ulama yang memiliki akar spiritual yang dalam, sebuah warisan yang kelak membentuk karakter dan dedikasinya terhadap ilmu dan umat. Di bawah asuhan langsung sang ayah, beliau mempelajari dasar-dasar ilmu agama dan akhlak. Kemampuannya menghafal dan memahami teks-teks berat membuatnya berbeda dari anak-anak seusianya. Dalam usia muda, beliau sudah mampu menghafal 1000 bait Nazom Alfiyah Ibnu Malik sekaligus menguasai ilmu nahwu, syorof, dan fikih dengan sangat cepat. Kehausannya akan ilmu pengetahuan sejak kecil inilah yang menjadi bekal utama dalam pengembaraan intelektualnya di masa-masa berikutnya. Perjalanan menuntut ilmu Syaihona Khalil terbagi dalam 2 fase besar, fase Madura Jawa dan fase Makkah. Petualangan intelektualnya dimulai dari didikan ayahnya sendiri, Kiai Abdul Latif, kemudian iparnya, Kiai Kofal. Bakatnya sejak kecil sangat menonjol, terbukti dengan betapa mudahnya beliau menguasai dasar-dasar ilmu seperti Awamil, Jurumiyah, Imriti, Safinah, dan Sulam. Beliau juga sempat berguru pada kiai-kiai di sekitar Bangkalan, salah satunya kepada Bujuk Agung. Melihat potensi besar yang dimiliki putranya, Kiai Haji Abdul Latif kemudian mengirim Syaihona Khalil ke berbagai pesantren ternama di tanah Jawa untuk memperdalam keilmuan. Mula-mula, beliau belajar di Pondok Pesantren Langitan di Tuban di bawah bimbingan Kiai Haji Muhammad Nur. Dari Langitan, beliau berpindah ke Pondok Pesantren Cangan di Bangil, Pasuruan, lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam Kebon Candi. Selama di Kebon Candi, beliau berguru kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, sekitar 7 km dari tempatnya mondok. Meskipun memiliki pertalian keluarga dengan Kiai Nur Hasan, demi menuntut ilmu, Syaihona Khalil rela berjalan kaki menempuh jarak yang jauh setiap hari, dan selama perjalanan itu beliau tak pernah lupa membaca surah Yasin. Sebelum melanjutkan rihlah ilmiahnya keluar pulau, beliau juga tercatat sempat menimba ilmu di Banyuwangi. Melalui rute panjang ini, Syaihona Khalil telah menuntaskan standar tertinggi keilmuan pesantren sejak masih berada di Indonesia. Pada tahun 1859, Syaihona Khalil berangkat ke Makkah untuk menimba ilmu di Tanah Suci. Di sana, beliau berguru kepada para masyaikh terkemuka, antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Utsman bin Hasan Adimyati, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, dan Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asarwani. Di Makkah, kecerdasannya semakin diakui. Beliau dikenal tekun, disiplin, dan produktif menyalin kitab. Bahkan dikisahkan beliau menyalin kitab Alfiyah untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari selama belajar di sana. Selain mendalami fikih, tafsir, hadis,
dan tasawuf, Shaykhona Khalil juga mendalami qiraat sab'ah. Di Mekah pula beliau mempelajari ilmu tarekat kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, pendiri tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pada tahun 1863, berdasarkan perintah gurunya, Shaykhona Khalil kembali ke tanah air. Beliau kemudian menetap di Jengkebuan, Bangkalan, dan mendirikan pondok pesantren yang kelak menjadi pusat pendidikan Islam. Santri dari berbagai daerah berdatangan untuk menimba ilmu kepadanya. Setelah pesantren tersebut berkembang, kepemimpinan dipasrahkan kepada menantunya, Kiai Haji Muntaha, yang menikahi putri Shaykhona Khalil, yaitu Nyai Hajah Hatimah. Shaykhona Khalil kemudian pindah ke desa Kademangan yang berjarak sekitar 200 meter dari alun-alun Bangkalan. Di tempat baru ini, beliau membangun asrama santri, masjid, dan majelis yang menjadi pusat aktivitas dakwah dan pengajaran bagi masyarakat. Pesantren yang didirikan Shaykhona Khalil sejak era 1860-an ini berkembang menjadi pusat keilmuan yang sangat berpengaruh. Di pesantren inilah Shaykhona Khalil mendidik ribuan santri yang kelak menjadi ulama-ulama besar di Indonesia. Di antara murid-muridnya yang paling masyhur adalah Kiai Haji Hashim Asngari, pendiri Nahdlatul Ulama dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Kiai Haji Bisri Syansuri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Kiai Haji Zaini Mungim, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Kiai Haji Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, Kranji, Lamongan, Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kiai Haji Ahmad Dahlan Termas, Kiai Haji Muhammad Falak bin Abbas, Pagentongan, Bogor, Kiai Haji Romli Tamim, dan Kiai Haji Imam Zahid Jombang, kakek buyut Ema Ainun Najib. Murid-murid Shaykhona Khalil ini memiliki spesialisasi keilmuan masing-masing. Kiai Haji Hashim Asngari dalam bidang hadis, Kiai Haji Wahab Hasbuloh dalam gerakan politik dan kenegaraan, Kiai Haji Bisri Syansuri dalam fikih, dan Kiai Haji Romli Tamim dalam tasawuf. Kedalaman dan keluasan ilmu Shaykhona Khalil membuatnya dijuluki Syaikh Al-Jawin, Maha Guru para ulama Jawa. Dalam manuskrip Kiai Kusyairi dari Jember, disebutkan bahwa kealiman, kewibawaan, dan kebesaran Mbah Khalil menyamai Imam Sibawaih dalam ilmu Nahwu, Imam Nawawi dalam ilmu fikih, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam karomah serta kemampuan spiritual. Sementara itu, manuskrip Mbah Soleh Lateng dan catatan Habib Salim bin Jindan juga turut menegaskan pengakuan internasional dan otoritas keilmuan beliau yang luar biasa. Shaykhona Khalil tidak sekadar mentransfer ilmu kepada para santrinya, beliau juga menguji kesetiaan dan kepatuhan mereka sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Metode pengajaran semacam ini mencerminkan tradisi pesantren yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter melalui keteladanan dan kedisiplinan spiritual. Salah satu kisah paling masyhur adalah tentang seorang santri muda bernama Hashim Asngari. Ketika awal nyantri di pondok pesantren Martajasah, Bangkalan, Kiai Hashim yang masih belia diuji dengan disuruh naik pohon bambu. Shaykhona Khalil terus mengawasi dari bawah sambil memberi isyarat agar sang santri terus naik hingga ke puncak. Begitu sampai di pucuk, Shaykhona Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hashim langsung melompat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hashim meloncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanyalah ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Ujian yang lebih berat datang ketika Shaykhona Khalil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh ke dalam sepi tank. Kiai Hashim, tanpa diminta, langsung memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, beliau masuk dan menguras seluruh isinya hingga cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Melihat pengorbanan dan ketulusan muridnya, Shaykhona Khalil pun berdoa, "Aku ridho padamu wahai Hashim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu." Doa guru inilah yang diyakini menjadi salah satu wasilah Kiai Hashim Asngari kelak tumbuh menjadi ulama besar yang memimpin Nahdlatul Ulama, serta mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang mengobarkan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Selain Kiai Hashim, Kiai Abdul Wahab Hasbuloh juga digembleng dengan metode serupa. Pola pendidikan ini menggabungkan pengajaran kitab dengan ujian kesetiaan dan pengabdian, merupakan ciri khas Shaykhona Khalil dalam menempa karakter para santrinya agar tidak hanya cerdas secara intelektual,
tetapi juga matang secara spiritual dan memiliki keteguhan hati dalam memperjuangkan agama dan bangsa. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 tidak dapat dilepaskan dari figur sentral Syaihona Khalil. Beliau adalah guru spiritual sekaligus inspirator utama bagi para tokoh pendiri, terutama Kiai Haji Hashim Asngari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tanpa bimbingan dan restu spiritual dari Syaihona Khalil, fondasi berdirinya organisasi Islam terbesar di dunia ini tidak akan pernah terwujud. Kisah monumental yang menunjukkan peran ini adalah peristiwa pengiriman isyarat tasbih dan tongkat. Menjelang pendirian NU, Kiai Haji Hashim Asngari dilanda kebimbangan yang luar biasa mengenai urgensi pendirian organisasi tersebut. Syaihona Khalil, yang mampu menangkap keresahan batin muridnya, mengutus santrinya yang bernama Kiai Asngat Syamsul Arifin untuk berjalan kaki dari Bangkalan menuju Jombang. Pengutusan ini terjadi 2 kali. Pertama, Kiai Asngat mengantarkan sebuah tongkat disertai pesan dari Al-Quran, yaitu surah Toha ayat 17-23. Kedua, beliau mengantarkan sebuah tasbih dengan amalan, Ya Jabar Ya Kohar. Dalam tradisi tasawuf, simbol semacam ini merupakan legitimasi spiritual atas sebuah misi besar. Tongkat melambangkan kepemimpinan, amanah, dan tanggung jawab, sementara tasbih melambangkan zikir sebagai napas perjuangan. 2 isyarat inilah yang memantapkan hati Kiai Haji Hashim Asngari untuk mendeklarasikan Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama. Mantan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa dalam proses ini, Kiai Haji Hashim Asngari bahkan memohon restu hingga 3 kali, sampai akhirnya restu tersebut genap melalui perantara Kiai Asngat Syamsul Arifin. Syaihona Khalil dikenal sebagai ulama yang mampu menggabungkan ilmu fikih dan ilmu tarekat secara harmonis. Beliau menundukkan tarekat di bawah payung fikih, sehingga praktik spiritual tetap berjalan dalam koridor syariat yang ketat. Hal ini menjadikan Syaihona Khalil sebagai Purworupo ulama yang berhasil mengintegrasikan 4 pilar pendidikan Islam sekaligus, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Salah satu warisan spiritual Syaihona Khalil yang masih lestari hingga kini adalah sholawat karya beliau yang terdokumentasi dalam kitab Ithaful Hilan. Sholawat ini berisi doa mendalam agar umat senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan berilmu, baik secara lahir maupun batin. Meskipun dikenal sebagai ulama dan pendidik, Syaihona Khalil merupakan sosok pejuang gigih melawan kolonialisme Belanda. Perjuangan beliau bergerak secara senyap namun masif. Melalui jalur pendidikan dan pembinaan mental spiritual, beliau menyiapkan barisan santri tangguh yang kelak menjadi tulang punggung perlawanan fisik di berbagai daerah. Hampir seluruh santri binaannya bertransformasi menjadi tokoh pergerakan nasional. Beberapa di antaranya telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional seperti Kiai Haji Hashim Asngari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Asngat Syamsul Arifin. Gagasan kebangsaan Syaihona Khalil yang ditemukan oleh tim peneliti mencakup penguatan pendidikan, penanaman ide hubul waton, serta perintah tegas bagi para santri untuk terjun ke medan bela negara. Beliau memadukan pergerakan fisik dan spiritual secara simultan. Dalam menyebarkan pengaruh dan basis perjuangannya di Bangkalan, beliau memaksimalkan 4 pilar, pendidikan, dakwah, jalur pernikahan, dan pembangunan sarana ibadah. Namun, karena aktivitasnya yang dinilai membahayakan, Syaihona Khalil sempat ditangkap dan dipenjara oleh pihak Belanda dengan harapan murid-muridnya akan menyerah. Namun, penjara justru gagal memadamkan wibawanya. Karomah dan kepemimpinan spiritualnya dari balik jeruji besi justru membuat pihak kolonial kewalahan dan akhirnya melepaskannya. Menurut penelitian Muhaimin, ketua tim peneliti gelar pahlawan Syaihona Khalil, estafet gerakan nasionalisme pesantren ini berakar dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dilanjutkan oleh Mbah Khalil, hingga akhirnya menggelora ke seluruh pelosok Nusantara. Sebagai penulis yang produktif, karya tulis beliau hingga kini masih menjadi rujukan utama di berbagai pesantren. Beberapa kitab karyanya yang masyhur antara lain Asilah fi Bayana Nikah, Al-Matnu Asyarif Al-Mulaqab bi Fatilatif, Tarjamah Alfiyah Ibnu Malik, Kitab Asmaul Husna, Ijazah Barzahiyah, Takrirot Ngalamandumah Nuzhati Tulab. Selain itu, beliau juga mewariskan karya tafsir Al-Quran berbentuk naskah tulisan tangan yang aslinya sempat dipamerkan kepada publik dalam agenda seminar akademik pesantren. Syaihona Muhammad Khalil Bangkalan wafat pada tanggal 29 Ramadan 1341 Hijriah, atau bertepatan dengan 14 Mei 1923 Masehi.
Beliau wafat dalam usia sekitar 88 tahun, merujuk pada tahun kelahiran 1835 Masehi, dan dikebumikan di Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Madura. Hingga hari ini, pusara beliau menjadi salah satu pusat ziarah utama di Indonesia yang dikunjungi jutaan masyarakat sepanjang tahun. Warisan terbesar Syaihona Khalil bukanlah sekadar tumpukan kitab atau bangunan fisik, melainkan lahirnya struktur jaringan ulama dan ribuan pesantren yang menjadi benteng pertahanan iman serta pendidikan karakter di Indonesia. Setiap tahun, peringatan haul beliau digelar secara akbar di Martajasah. Jika video ini bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kita sama-sama menjaga marwah ulama Nusantara. Wallahu a'lam.